Ya, baik ya terkait gonjang-ganjing dan polemik perceraian antara Paula dengan Mbak Imong ini cukup memprihatinkan ya, sehingga menyedot perhatian publik. Kenapa saya bilang memprihatinkan ya? Karena bagaimanapun perceraian itu ada batasan-batasan yang eh, perlu dijaga gitu. Tidak, bukan berarti saling menyerang atau apapun itu gitu. Apalagi patut diduga terindikasi bahwa satu pihak ingin menghancurkan sang mantan gitu loh. Terkesannya seperti itu ya. Dari putusan yang ada, dari polemik yang ada, itu lebih cenderung mengedepankan egois tanpa memperhatikan eh, perasaan anak di kemudian hari. Karena bagaimanapun jejak digital itu akan tetap ada ya, dan bagaimanapun Paula ini adalah ibu dari anak-anak mereka gitu loh. Nah, begitu kita mendengar dalam putusan itu ada bahasa-bahasa yang sangat merugikan Paula ya, seperti ungkapan Paula istri durhaka, bahwa ada dalam putusan itu diduga tertulis ada putusan bahwa Paula mengidap HIV, dan itu sangat-sangat merugikan gitu. Dan patut diduga bahwa di balik semua ini ada indikasi eh, mencoba untuk menghancurkan Paula, istilahnya mendegradasi nama baik Paula, sehingga benar-benar dalam kondisi ini kalau menurut saya Paula sangat sangat dirugikan. Berarti menurut Abang terkait Mbak Im mengumumkan tes hasil kesehatan HIV itu tidak tepat ya Bang? Oh jelas gitu loh. Makanya segala sesuatu itu jelas perlu tes ataupun laboratorium yang ditunjuk eh, bersama, ataupun itu yang dilakukan Paula kalau memang diperlukan. Kalau hanya hasil tes dari Mbak Imong diketahui, itu juga kan perlu dipertanyakan. Termasuk persidangan ini juga saya pikir perlu juga digali gitu terkait netralitas dan kebenaran dari bukti-bukti dan petunjuk yang ada. Karena ini sangat miris ya, hanya perceraian seperti ini gitu, aib-aib yang sekiranya tidak perlu diungkap di publik itu mencuat di publik gitu, walaupun itu tidak secara langsung diungkapkan di publik atau melalui putusan dan sebagainya. Itu sangat-sangat merugikan gitu, seolah-olah Paula itu sama sekali tidak memiliki kebaikan dalam hidup selama dengan Mbak Imong gitu. Padahal kan Paula itu bagaimanapun telah memberikan kebahagiaan bagi Mbak Imong dengan hadirnya dua putranya. Harusnya itu jadi pertimbangan gitu seorang laki-laki bagaimanapun gitu. Berarti mirisnya Abang terkait dia mengumumkan hasil tes HIV negatif itu sebaiknya jangan ya Bang, itu lebih baik konsumsi pribadi aja lah buat dia gitu. Betul, baiknya hal seperti itu tidak usah juga dicantumkan dalam putusan, karena Di medsos sih Bang. bagaimanapun, oh iya di medsos apalagi istilahnya ada dalam putusan, itu sangat-sangat disayangkan ya, karena bagaimanapun terkait penyakit itu perlu benar-benar ya mendapatkan hasil tes atau dari laboratorium atau dari rumah sakit yang benang-benang, yang memang spesifikasinya untuk menjelaskan bahwa seseorang itu mengalami penyakit tersebut gitu. Jadi tidak gegabah, itu sangat-sangat merugikan. Bahkan Paula bisa saja menuntut. Nah ini kan Paula sendiri Bang melaporkan ke Bawas MA ya terkait dia keberatan salah satu poinnya sebagai istri durhaka. Nah itu menurut Abang seperti apa sih tindakan Paula tepat gak sih untuk melaporkan pihak PA Jaksel ini ke Bawas MA dan bahkan Komisi Yudisial ini? Ya, itu saya pikir sudah tepat ya. Kalau memang ada indikasi dugaan bahwa itu sebuah fitnah atau pencemaran nama baik bisa saja dilakukan laporan secara pidananya gitu. Karena itu benar-benar sangat merugikan, dan saat ini kan menjadi konsumsi publik kan seperti itu.
Berarti apa yang dialami Paula, kerugian apa sih bang yang setelah pengumuman dibilang istri durhaka bagi dirinya pribadi gitu? Ya, yang pasti banyak ya yang dirugikan oleh Paula. Selain putusan itu juga sudah pasti merugikan gitu kan, walaupun terlepas dari kebenaran itu iya dan tidak kan, tapi secara nama baik, secara harga diri, kalau saya lihat itu benar-benar hancur gitu loh, seperti itu gitu loh. Nah dia kan ibaratnya bang yang di putusan ini bang, banyak tersebar dia diduga HIV. Nah akibat tersebarnya putusan, padahal kan dari pihak Jaksel belum mengumumkan. Nah mungkin itu kan yang orang-orang nama Paula nih seakan wah dia penyakit HIV gitu bang, dituduh diduga gitu bang. Hal yang seperti ini menurut abang melihatnya seperti apa sih bang? Nah, itu patut dicari sumber yang mengungkapkan bahwa Paula itu HIV. Wah, itu harus dicari ya. Itu meskipun itu ada di media, di putusan atau di mana, itu harus dicari orangnya ya. Bahwa yang menyatakan Paula HIV itu harus dicari, karena bagaimanapun ungkapan dan statement itu sangat-sangat merugikan. Lebih mungkin lebih hancur hatinya Paula ketika dia dituduh eh, punya penyakit HIV ya, dibanding perceraian yang ada gitu. Kalau menurut saya seperti itu, karena bagaimanapun itu sudah menghancurkan hidup orang gitu. Iya berarti menurut abang Paula bisa melaporkan orang yang sudah menyebarluaskan terkait putusan yang diduga di dalamnya mungkin ada tuduhan, diduga kata dia HIV gitu bang, atas pencemaran gitu bang, yang di medsos itu. Betul, bisa dilakukan pelaporan secara pidana ya atas dugaan fitnah, berita bohong maupun pencemaran nama baik seperti itu. Nah sebenarnya dia kan tetap membantah ya bang terkait tuduhan selingkuh dan di putusan itu, dan dia salah satunya kan sampai menangis. Menurut kan pembuktian itu gimana sih bang melihatnya? Ya, kalau menurut saya ya perselingkuhan itu yang berdasarkan hukum memang yang terlihat dengan kasat mata, dengan jelas, atau melalui petunjuk video atau bukti apapun itu terkait adanya persetubuhan satu sama lain gitu. Kalau ketimbang hanya chat segala macam itu sebagai bentuk bukti petunjuk gitu loh, seperti itu. Bisa saja itu dijadikan alat bukti, tapi juga tidak bisa bahwa dengan orang chat mesra-mesra itu bahwa dia telah melakukan hubungan lebih dari itu yang menimbulkan perselingkuhan. Saya pikir apa namanya, masih kategori hal yang bisa dimaafkan lah, seperti itu gitu loh ya, dengan pertimbangan anak gitu kalau menurut saya gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu kan istilahnya, mungkin Paula begitu, bisa saja kan istilahnya suaminya Paula juga bisa melakukan itu, hanya kita tidak tahu kan, seperti itu gitu. Definisi selingkuh tuh menurut abang gimana sih mungkin? Selingkuh itu yang tepat itu secara hukum itu bahwa selingkuh itu apabila seseorang satu sama lain atau berbeda jenis yang bukan suami istri sudah melakukan hubungan intim seperti itu gitu. Ya, seperti itu gitu. Harus dibuktikan dengan itu melalui video atau apa seperti itu. Nah, itu baru real gitu seperti itu. Tapi kalau memang hanya chat-chat itu hanya bisa saja dijadikan sebagai petunjuk, tapi itu bukan selingkuh gitu seperti itu. Dampak ke anak gimana sih bang terkait pemberitaan ini tuh Nah, justru itu gitu loh yang harusnya menjadi pertimbangan Mbak Imo gitu untuk mengungkapkan kejelekan-kejelekan siapa Paula gitu loh. Bagaimanapun ini anaknya gitu loh, dan Paula itu ibunya gitu loh yang melahirkan ini anak gitu, dan jejak digital itu akan terus menerus kan, sangat miris gitu loh. Apakah ungkapan itu memang sengaja diarahkan ke Paula gitu agar anaknya membenci Paula? Itu juga kan menjadi tanda tanya gitu loh kan, sangat disayangkan seperti itu gitu loh. Kita tidak menyayangkan atau menyesali perceraiannya, tapi lebih pada tuduhan-tuduhan dan sikapnya yang coba diduga ingin menghancurkan nama baik Paula. Berarti sangat jejak digital, apalagi ada tuduhan Paula diduga HIV, itu sangat mempengaruhi kepada anak ya bang? Oh, sangat jelas dong. Nah, sekarang kalau emaknya udah begitu, anaknya dengar, apa mau anaknya dekat? Iya kan? Seperti itu. Saya yakin juga kan itu
sangat menyedihkan gitu loh. Apakah itu juga diduga salah satu cara-cara gitu loh untuk menjauhkan Paula dari anaknya? Itu kan perlu dikaji. Bang, kalau melihat yang terbaru nih, ada rekaman suara Baim dan Paula tersebar gitu kan. Di dalamnya kan Baim memergoki Paula dengan chat intent dengan lawan jenis. Itu gimana sih Bang, melihat rekaman tersebarnya ini, mungkin dari sebagai Abang sebagai praktisi hukum? Kalau chat-chat seperti itu sih ya, kalau menurut saya masih normatif ya, walaupun ya memang harusnya tidak dilakukan. Apa ubahnya sih sama kita sama teman dekat juga gitu kan, ada ungkapan saya gimana, saya gimana, kan ada kasih love, kemarin gue mimpiin lu gitu, gue kangen nih gitu. Itu kan bisa juga diungkapin dengan teman gitu karena merasa lebih dekat gitu loh. Tapi kan tidak bisa gitu itu dijadikan acuan bahwa dia telah murni berselingkuh gitu loh, tidur bersama. Itu kan belum ada bukti hingga saat ini kan, seperti itu. Berarti itu belum bisa dijadikan rekaman suara itu untuk bukti selingkuh ya Bang, berarti kalau misalkan Bukan gitu loh, tapi bisa juga itu sebagai dijadikan petunjuk sebagai bukti untuk perceraian, bisa saja gitu loh. Tapi untuk orang menuduh itu berselingkuh ya sebaiknya harusnya tidak diungkapkan gitu loh. Seperti itu. Nah, menurut Abang mungkin terakhir nih, saran dan pesannya terkait polemik hal seperti ini, gimana sih Bang melihatnya? Ini kan terus bergulir sampai ke Bawas MA gitu. Ya, ini sangat sangat menyentuh, dan semoga ini menjadi pelajaran bagi publik ya, bahwa segala sesuatu langkah kita, apalagi kita berseteru dengan pasangan kita dan ingin melakukan perceraian, ya perhitungkan ya, pertimbangkan bagaimana anak kita ya, apalagi kalau memang sudah punya anak. Bagaimanapun orang yang yang kita ceraikan itu orang yang pernah bersama, ya kan, memberikan kasih sayang, memberikan keindahan, memberikan kesenangan, termasuk anak gitu loh. Itu kan bagian dari kebahagiaan ya, bahwasanya pasangan kita, seorang istri ibarat secari kertas putih gitu loh. Ada titik di tengahnya itu hitam dan dia tidak melihat putihnya gitu loh, hanya melihat titik hitamnya gitu loh. Nah, inilah yang patut menjadi pertimbangan buat para suami ya, yang yang ingin menceraikan istrinya. Pertimbangan kembali ya, bahwasanya yang kamu ceraikan itu adalah orang yang telah memberikan kebahagiaan buat kamu, dan baiknya dipikirkan apalagi sudah ada anak.